Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali dengan kajian Al-Khusyuk fi Shalah, dan hari ini kita akan berbincang tentang apa itu khusyuk sampai kedalamannya, dan kita kaji lebih dalam bagaimana bisa membedakan apa itu khusyuk nifaq dan khusyuk iman. Saya ditemani oleh Ustaz Syadid yang insyaallah kita akan kaji dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Assalamualaikum Ustaz. Oke Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba satu kajian Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa dipahamkan untuk kita semuanya dan kita mutalaah dalam kitab ini. Mohon Ustaz dibacakan tentang makna khusyuk tadi, tentang khusyuk nifaq dan khusyuk iman. Al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'il nifaq. Jadi ini pembagian khusyuk atau perbedaan khusyuk iman dan khusyuk nifaq ya Ustaz. Terus bagaimana itu? Idza zaharat atharul khusyuk al-jawahir. Apabila nampak khusyuk dalam tubuh. Nah, jadi apabila yang ditampakkan ya, khusyuk itu dari segi lahiriah. Nah, terus bagaimana? Walam yakun fil qalbi syai'in, tetapi tidak terjadi terhadap hatinya, fahadza khusyu'un nifaq. Nah, inilah disebut khusyuk nifaq saja. Dan ini yang terjadi terhadap kita selama ini. Jadi kita tampak lahiriahnya itu betul-betul khusyuk, seolah-olah khusyuk, tapi di dalamnya tidak khusyuk. Maka Allah pun marah itu sebenarnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan Allah marah terhadap orang yang hatinya tidak khusyuk atau khusyuk nifaq tadi kan. Jadi orang munafik itu juga melakukan sholat, tetapi dia melakukan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Maksudnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan balas tipuannya apabila dia sholat, ya kan? Qamu kusala, dia berdiri dalam kondisi dia rasa malas yang muncul. Jadi sebenarnya dalamnya tidak khusyuk. Makanya buktinya apa? Buktinya ketika berdiri sholat dia, kata orang Jawa itu arasa-rasa, kata orang Madura lempo. Nah, inilah yang barangkali kita pemirsa sekalian tentang masalah makna khusyuk. Jadi khusyuk itu di dalamnya itu harus khusyuk, bukan lahiriahnya. Makanya sangat penting. Nah, terus lanjutannya ada hadisnya. Ya. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, iyyakum wa khusyu'un nifaq. Faqila lahu wa ma khusyu'un nifaq? Qala antara jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'. Jadi iyyakum. Jadi ungkapan yang sangat keras ya sebenarnya. Iyyakum wa khusyu'un nifaq. Nah, kamu itu khusyuk nifaq. Seperti apa khusyuk nifaq itu? Engkau melihat tubuhmu khusyuk, tapi hatimu tidak. Sangat tegas sekali. Jadi tampak di lahiriahnya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Iyyakum wa khusyuk nifaq. Itu khusyuk nifaq itu. Jadi tampak lahiriahnya khusyuk. Ya, kan kita sering melihat diri kita bahkan khusyuk, mengkhusyuk-khusyukan yang disebut takhasya'. Jadi kita mencoba metentang itu istilahnya itu apa? Ngotot. Itu khusyuk nifaq. Khusyuk itu muncul dari hati. Yang kita rasakan rasa takut, rasa lunak, itu mana khusyuknya. Yang terasa taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Taksya'ir, itu bergetar kulit. Orang khusyuk itu bergetar kulitnya. Berasal dari apa? Muncul dari hati. Dari hati itu muncul sehingga rasa takut muncul menyebabkan tubuh bergetar. Itu ciri khusyuk itu karena wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajahnya penuh rasa takut karena sebab takut dalam batinnya. Khusyuk itu artinya takut atau malu kepada Allah, sehingga karena Allah di depan kita, ia malu, dia sadar ada Allah di depanku, aku melihat. Maka bagi orang yang terbuka hatinya, maka terkejut hati kita itu. Bergetar sehingganya. Kenapa? Allah melihatku. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin.
Dan kitab ini menuntun kita untuk sampai mencapai tingkat khusyuk. Yang sampai khusyuk yang sebenarnya adalah bergetarnya hati ketika berdiri sholat, bergetarnya hati ketika kita rukuk, bergetarnya hati ketika sujud. Karena kenapa bergetar? Karena wajahnya di hadapan Allah dia sangat takut. Karena Allah melihatmu, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Pemirsa, itulah kajian tentang khusyuk. Semoga kajian ini menjadi pemikiran kita untuk melanjutkan kajian pendalaman tentang masalah khusyuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.